Kondisi keuangan Amerika berada pada fase terburuk sepanjang masa. Banyaknya kabar buruk yang disiarkan memicu kepanikan masyarakat Amerika karena harga konsumen dan biaya hidup semakin tidak terkontrol. Sementara itu, hutang bisnis dan hutang rumah tangga di Amerika selalu mencetak rekor baru. Pebisnis berada di ambang kebangkrutan. Sudah banyak aset yang mereka miliki disita untuk membayar hutang. Penelitian jangka pendek maupun panjang sudah menunjukkan bahwa kesehatan keuangan Amerika, baik bagi pebisnis dan konsumen, semuanya menurun. Biro Statistik Tenaga Kerja merilis indeks harga konsumen. Inflasi bulan Mei secara signifikan lebih tinggi dari perkiraan sebesar 8,2%, bahkan memecahkan rekor yang terjadi pada bulan Maret. Ini adalah kenaikan inflasi tercepat sejak tahun 1981. Inflasi ini menyebabkan indeks harga energi naik 3,9%. Inflasi juga menyebabkan penurunan harga saham. Situs Nasdaq menunjukkan kerugian terbesar turun 3% karena kekhawatiran investor atas terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika. Inflasi yang terjadi juga berarti menurunkan nilai upah yang diterima pekerja. Meskipun upah tenaga kerja Amerika naik 0,3%, namun sebenarnya nilai upah mereka turun sebesar 0,6%. Jumlah uang beredar di Amerika mengalami kenaikan selama 2 dekade terakhir, dari 4, triliun dolar pada tahun 2000 menjadi 19,5 triliun pada 2021. Semakin banyak uang beredar di masyarakat, berarti semakin turun nilai uang tersebut. Jumlah kekayaan rumah tangga Amerika turun pertama kali selama pandemi, sementara hutang rumah tangga naik berdasarkan laporan triwulan keuangan Fed. Jumlah kekayaan turun sebanyak 500 miliar dolar, sedangkan hutang mencapai 18,3 dolar triliun pada kuartal pertama. Keduanya mencapai rekor tertinggi saat ini. Konsumen Amerika semakin hari semakin menambah jumlah hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari sumber yang sama menyebutkan, hutang kartu kredit bergulir naik menjadi 881 miliar dolar pada triwulan pertama 2022. Selain pinjaman rumah tangga yang menanjak naik, hutang pelajar juga mengikuti arah yang sama. Hutang pelajar telah mencapai 1,7 triliun dolar, tertinggi dalam sejarah. Dari tahun 2018 hingga 2022, hutang pelajar naik mencapai 250 miliar dolar. Tingginya pinjaman di Amerika berbanding lurus dengan menurunnya jumlah tabungan. Pada bulan Mei, tingkat jumlah tabungan masyarakat turun sebesar 4,4%, tingkat paling rendah sejak tahun 2008. Menurut data sensus, harga properti Amerika mengalami kenaikan, rata-rata peningkatan sebesar 30% selama 2 tahun terakhir. Jumlah barang sitaan negara di Amerika juga naik atau mencapai 25.000. Laporan keuangan Fed menunjukkan pinjaman bisnis meningkat 8% pada kuartal pertama 2022. Sebagian besar peningkatan hutang diberikan oleh bank swasta. Dampak inflasi sangat dirasakan oleh pemilik usaha mikro di Amerika. Mereka mengkhawatirkan keberlangsungan bisnis yang sedang mereka jalani. Mengingat seluruh lini ekonomi Amerika sedang mengalami krisis yang sangat buruk, 77% pemilik usaha mikro di Amerika dalam masa kebangkrutan. Tingkat kebangkrutan Amerika juga naik sebesar 33,4%. Defisit perdagangan Amerika menjadi 109,8 miliar dolar, naik sebesar 20 miliar dolar pada triwulan pertama 2022. Data ini mencerminkan meningkatnya impor karena produksi lokal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. GDP Amerika mengalami penurunan karena jumlah ekspor kurang dari impor. Ekspor Amerika meningkat 394 miliar dari tahun sebelumnya. Morning Post melakukan survei kepada 1.600 pekerja Amerika. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 42% pekerja merasa khawatir akan kestabilan keuangan mereka. 24% lainnya mengatakan tidak memiliki tabungan untuk dana darurat. 33% lainnya merasa khawatir tidak dapat membayar 400 biaya darurat. 4 dari 10 pekerja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pribadinya selama 12 bulan terakhir. Angka-angka di atas menggambarkan bahwa sistem ekonomi Amerika sangat buruk. Tidak ada kebijakan yang mampu. Setidaknya memperbaiki masalah ini hanya akan menjadikan Amerika semakin turun dalam jurang krisis yang panjang.